Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda kali ini dalam Bali Postok. Wawancara kali ini eksklusif bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Gede Sugianyar Dwi Putra SH-MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jadi Brigjen Pol Dr. Andes Gede Sugianyar Dwi Putra ini adalah kepala baru terpilih gitu ya di Provinsi Bali. Mari kita langsung sapa. Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, dan ini satu hal yang merupakan kehormatan. Saya baru hari ini ngantor nih. Baru hari ini ngantor, jadi kebetulan sebagai sekali. pejabat baru saya kehormatan diwawancari langsung oleh Bali TV. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak, jadi sebelumnya kami mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Kepala BNN Provinsi Bali. Kembali ngayah ke Bali. Kembali ngayah di Bali. Selamat datang kembali di Bali ya Pak. Selamat datang kembali di Bali. Iya. Tapi ini saya mungkin kaget, kok BNN pakaiannya kok pakaian polisi, mungkin pasti pertanyaan kan? Disampaikan juga ya. Nah, pasti nanya itu mbaknya. Mbak siapa saya panggil? Saya Dewi Pak. Pak Dewi. Jadi di BNN itu adalah organisasi badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani darurat narkoba. Nah, personilnya ada dari berbagai unsur pemerintahan. Dalam hal ini ada dari kepolisian yang ditugaskan. Saya kebetulan dari kepolisian yang ditugaskan menjadi kepala BNN, saya masih polisi aktif. Kemudian ada dari Bea Cukai. Kabid pemberantasan saya adalah Pak Putu, itu adalah Pak Agus itu adalah penugasan dari Bea Cukai. Kemudian ada juga dari instansi yang lainnya, termasuk juga dari pemerintah daerah, juga diperbantu selain organik yang ada di BNN personil ini. Jadi kebetulan hari ini setiap awal minggu pertama setiap bulan itu seragam kita sesuai dengan surat edaran dari Kepala BNN RI yang tentu kita tahu semua beliau adalah Bapak Dr. Petrus Renard Golose, mantan Kapolda Bali. Memang beliau mengeluarkan surat edaran bahwa menggunakan seragam instansi asal setiap bulan minggu pertama, supaya kita tidak lupa dengan instansi asal kita. Penugasan. Luar biasa, demikian Mbak Dewi. Jadi Pak Gede, jadi sebagai kepala BNN yang baru gitu ya, apa yang strategi yang sudah dirancang untuk ke depan ini Pak? Sebenarnya kan tidak ada strategi khusus, kita memang meneruskan apa menjadi kebijakan daripada Bapak Kepala BNN RI yang kita tahu bahwa tagline-nya beliau ini sekarang ini adalah War on Drug. War on Drug itu dalam rangka mewujudkan Indonesia bersinar atau Indonesia bersih narkoba. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang ini perlu juga diketahui oleh Semeton yang ada di Bali, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hard power, hard power. Kemudian ada kegiatan yang soft power dan kegiatan yang sifatnya smart power. Apa saja kegiatan-kegiatan itu? Bagaimana dari BNN itu melakukan kegiatan-kegiatan dari sisi pengendalian suplai narkoba itu sendiri. Jadi narkoba masuk itu suplainya dikendalikan melalui kegiatan yang hard power, misalnya kita tegas kepada para bandar dan jaringannya. Kemudian juga selain dipidana dengan ancaman mati, kita juga memberlakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, pasti Mbak Dewi sudah pernah dengar ya, tindak pidana pencucian uang itu adalah bagaimana bandar itu dilakukan tindak pidana asal usul uang dari kejahatan yang telah dilakukan bisa disita untuk negara. Jadi bandar itu nanti dimiskinkan istilahnya. Ini hati-hati. Jadi Semeton yang terlibat jaringan atau bandar, selain ancamannya pidana mati, tapi juga nanti dimiskinkan Mbak Dewi. Jadi dalam arti hasil kejahatannya itu misalnya dia punya rumah, punya harta, tanah, uang deposito, apapun ya Pak. Apabila bisa dibuktikan itu merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana narkotika, itu bisa disita untuk negara. Nah, tuh. Jadi itu seperti itu. Nah, itu yang hard power. Tapi di satu sisi harus kita ingat bahwa menangani narkoba tidak cukup hanya kita nangkep saja. Betul. Ada juga dari sisi bagaimana kita mengendalikan demand-nya, permintaannya. Kan hukum pasar kan ada supply, ada demand ya. Jadi suplainya masuknya narkotika kita kendalikan.
Demand-nya, permintaan kita juga kurangi. Supaya narkoba itu permintaannya berkurang dengan apa? Nah, ada dua. Ini semeton, bagi mereka yang belum terkena narkoba, kita aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi. Betul. Bagi mereka yang belum terkena. Nah, edukasinya berbagai macam cara. Melalui tatap muka langsung, atau melewat media informasi yang berbasis digital sekarang ini, seperti ke Bali TV, kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, kemudian berbasis media sosial, YouTube misalnya, kan Bali TV juga ada channel YouTube-nya, kita sampaikan ke masyarakat. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi. Tapi juga yang lebih penting lagi, ini yang harus juga diketahui oleh semeton yang ada di Bali, bahwa BNN juga punya program bagaimana sekarang penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba itu tidak di penjara. Tapi bagi mereka pecandu dan penyalahguna, asalkan tidak terlibat jaringan atau bandar, dia wajib untuk direhabilitasi. Hanya direhabilitasi. Rehabilitasi. Jadi ibaratnya kalau orang sakit harus diapain? Diobatin. Ya. Kalau orang kecanduan harus direhabilitasi. Nggak ada cara yang lain yang dilakukan yang lebih efektif ya. Lebih efektif. Jangan orang kecanduan di penjara. Ya, ya. Jadi dia tidak menghilangkan tingkat kecanduannya, sehingga kondisi yang ada sekarang ini, kebetulan lapas dan rutan kita itu lebih dari 50% isinya adalah masyarakat kita yang terlibat kasus narkotika. Bayangkan, lebih dari 50%, Mbak Dewi. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Bagaimana sekarang masyarakat yang ada di Bali, apabila ada kebetulan semetonnya atau lingkungannya yang sebagai pecandu atau pengguna narkotika, silakan datang ke BNN terdekat yang mempunyai layanan rehabilitasi. Pertama, dia tidak ditangkap. Yang kedua, gratis. Jadi layanan rehabilitasinya ditanggung oleh negara. Dan yang ketiga, privasi dijamin. Nah, ini semeton. Privasi dijamin artinya kalau dia bersekolah, hak belajar untuk si pasien ini tidak akan terganggu. Jadi proses belajar mengajar tetap berlaksana, proses rehabilitasinya bisa dilakukan beriringan. Dan satu lagi, tidak dikeluarkan dari sekolah maupun kampusnya. Jadi BNN tidak akan memberitahu ke pihak sekolah ataupun kampus bahwa dia sedang melaksanakan rehabilitasi. Karena privasi dijamin. Kemudian kalau dia bekerja, kami tidak akan memberitahu tempat dia bekerja, sehingga dia hak dia untuk bekerja tidak hilang. Sehingga privasinya terjamin ya Pak ya? Betul-betul terjamin. Dan masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk menginformasikan ke BNN terdekat terkait apabila ada kerabat yang menggunakan atau kecanduan narkoba sendiri. Justru kita harapkan mereka melaporkan, karena itu amanat undang-undang. Betul. Pecandu dan penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Bahkan ada undang-undang di dalam undang-undang narkotika, apabila orang tua yang tidak melaporkan anak yang di bawah umur sebagai pecandu narkotika, dia bisa dipidana. Nah itu, jadi saya menghimbau pada kesempatan ini untuk jangan ragu, datang ke BNN terdekat. Kita di BNN Provinsi ada di Jalan Kamboja. Kemudian dari 9 kabupaten kota kita ada 6 yang sudah memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Ada di Kodia Denpasar, ada di Badung, ada di Gianyar, ada di Klungkung, ada di Karangasem, ada di satu lagi di Buleleng. Nah, sementara Bangli, Tabanan dan Jemberana belum. Nah, masih proses. Nah, gitu Mbak Dewi. Pak, jadi informasinya ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru pengedar dan pengguna narkoba ini juga meningkat. Ini apa menyebabkan, Pak? Nah, ini tentunya berdasarkan data yang kita miliki bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman berantas, termasuk juga pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian yang ada di Polda, dalam ini adalah Direktorat Narkotika. Kemudian ada juga dari teman-teman Polres jajaran, dari Sat Narkobanya, ada dari Bea Cukai. Dari data yang ada tuh, penangkapan terhadap para jaringan itu tetap
ada dan bahkan semakin meningkat. Nah, Iya. ini tentunya kan penyalahgunaan narkotika itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ada karena faktor yang dari sifat internalnya dan juga faktor eksternalnya. Di era COVID ini kan banyak yang stres, Betul. pekerjaan down karena masalah pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Iya. Itu juga menyebabkan stres yang kalau tidak kuat dia lari ke narkoba. Nah, itu salah satu faktor yang menjadi sekarang perhatian kita semua. Kita tidak hanya fokus COVID. penanganan COVID, tapi kita juga harus memperhatikan bahwa di lingkungan kita penyalahgunaan narkoba indikasinya meningkat. Ya Pak, sindikat narkoba internasional itu juga menjadikan Bali sebagai lahan subur peredaran ya. Dari mana saja sih Pak itu biasanya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari peta jaringan yang ada, bahwa narkoba itu masuk 80% lewat laut. Lewat laut ya? 80% lewat laut. Masuknya kalau dari daerah segitiga emas itu di daerah sekitar kawasan yang yang terpencil di namanya Golden Triangle itu, segitiga emas itu di perbatasan antara Thailand, Myanmar sama Laos. Itu masuk lewat laut ke Selat Malaka. Di sana sepanjang pantai timur Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung, itu pantainya itu banyak sekali pelabuhan tikus. Masuk ke Pulau Sumatera, kemudian dari Pulau Sumatera itulah sabu itu dikirim ke seluruh Indonesia, salah satunya adalah ke Bali. Jadi terutama ini bicara masalah narkotika jenis sabu ya, yang selama ini cukup meresahkan di masyarakat. Betul. Nah, sabu itu masuknya ke Bali ada beberapa jalan yang dilakukan. Antara lain melalui ekspedisi, kemudian juga melalui transportasi udara. Biasanya dia diselundupkan di pakaiannya, di sepatunya, bahkan ada mohon maaf lewat tubuh manusianya, lewat duburnya. Jadi dimasukkan di dalam mohon maaf plastik, kemudian dibungkus dengan kondom, kemudian dimasukkan lewat anal ke duburnya. Itu namanya sistem roket karena bentuknya kayak roket. Jadi satu bungkus itu bisa sampai 100 gram. Itu modus-modus yang bisa kita ungkap. Kemudian juga ada masuk ganja di Bali. Di Bali spesifik ganja relatif tinggi. Karena apa? Karena ada penggunanya. Kalau ganja itu sifatnya, kalau kita gunakan narkotika adalah sifatnya untuk relaksasi. Kalau sabu itu, narkotika jenis sabu itu adalah narkotika yang sifatnya menstimulan tubuh. Jadi misalnya banyak dipakai pekerja keras atau yang artis atau siapa saja yang jobnya mungkin banyak, dia tidak pernah merasa capek. Doping ya? Doping lah. Nah itu dua-dua yang ciri khasnya berbeda. Tapi pangsa-pasarnya beda. Kalau tamu-tamu itu, kalau turis-turis itu katakanlah yang mereka yang orang turis yang di Bali itu sukanya dia menggunakan ganja. Dari data yang ada kita, yang rencananya kita nanti siang ini kita rilis penangkapan ganja yang dilakukan oleh teman-teman BNK Badung, itu nanti ada 9 kg ganja yang bisa digagalkan, dan itu salah satunya yang terlibat itu adalah instruktur surfing. Dari cerita itulah, dari mereka itu dikatakan bahwa turis itu dia setelah selesai mungkin seharian surfing atau kegiatan wisata, dia butuh rileks menggunakan ganja. Jadi gitu Mbak. Banyak peristiwa ya. Banyak. Dan satu lagi yang tadi jaringan masuk narkoba internasional selain dari segitiga emas juga dari negara Asia Timur, Afghanistan, negara. Nah, yang kemarin menarik, bayangkan kemarin Bapak Kepala BNN RI memusnahkan narkotika sampai 1 ton, Mbak. 1 ton. 700 kurang lebih 50 kg sabu dan sisanya adalah ganja. Kemudian terakhir kemarin Polri juga menangkap ada 2,5 ton narkotika jenis sabu. Bayangkan 2,5 ton. Kalau kita bicara masalah narkotika itu, kalau 1 gram itu bisa dipakai 10 orang. Mbak Dewi bisa kalikan tuh 1 gram 10 orang kali banyak orang yang bisa menikmati. 2,5 ton itu, berapa masyarakat yang bisa diselamatkan? Sekian puluh juta orang. Betul. Dan ini yang harus menjadi PR kita, bahwa kita itu yang dulu katanya adalah Indonesia adalah salah satu tempat transit narkotika.
kita sekarang menjadi pangsa pasar yang luar biasa besarnya karena jumlah penduduk betul. kita dan generasi usia produktif kita, kan kita puncak bonus demografi nanti 2045. Nah, kalau itu tidak dimanfaatkan, apakah kita mau menjadi negara maju atau menjadi negara yang generasi produktifnya narkoba? Ini PR kita bersama. BNN tidak bisa sendiri. PR BNN dan kerjasama stakeholder elemen masyarakat ya, Iya, Pak, ya? semua harus terlibat. Ya. Tidak bisa BNN Baik. sendiri. Aduh. Baik, Pak. Ini panjang ini. Bapak bisa karena keterbatasan waktu. Iya, saya paham. kesempatan, Nanti kita lain lagi kita ada explore ngobrol ya. lebih banyak ya, Pak ya. Iya, Sekali betul. lagi kami ucapkan selamat atas terpilihnya bertugas kembali. Terima di kasih Provinsi Bali Bali. TV merupakan suatu kehormatan. Baik, Ye. terima kasih Pak informasinya. Sehat-sehat Ye. selalu. Sehat selalu. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Baik. War on drug. Baik, demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Gede Sugianyar Dwi Putra SHMSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Demikian Bali Posto kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Luar biasa.